Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala kami Pak Paul. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi kepada kami, agar kami dapat belajar dan paham akan firman-Mu. Agar firman-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Novelia. Ya, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita mulai dari Ibu Veronica. Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Filipi 4. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Euodia kunasihati dan Stike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dalam apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan.
bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan. Ada Ibu Veronica dan Pak Apul Sihaan. Saudara, kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh Gembala Pastor Joseph Paul Sisang dengan tema Senjata Rahasia. Langsung saja kita dengarkan paparan beliau tentang senjata rahasia ini. Iya, silakan Pastor. Senjata pamungkas, ya judulnya senjata pamungkas, karena tidak rahasia lagi. Salah kasih judul tadi. Saudara, kita itu punya senjata pamungkas ya di dalam semua pergumulan hidup kita, di dalam segala keadaan, di dalam padang gurunmu, di tanah perjanjianmu, ketika musuh datang, ketika ada serangan-serangan dari si jahat, baik itu kebangkrutan, baik itu adalah sebuah konflik, baik itu sebuah apapun namanya kesulitan, apapun namanya yang kamu sebut dengan halangan, adversary. Apapun yang kamu sebut dengan penderitaan, kesusahan, kamu punya satu senjata pamungkas yang bisa kamu lakukan, yaitu apa? Sukacita, ya. Sukacita. Bersukacitalah, berkali-kali Alkitab ngomong ya, bersukacitalah. Itu adalah perintah, ya, bukan karena kondisi. Kemarin sudah diajari, ya karena aku baru dapat uang, maka sukacita. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih gampang, kamu baru dapat uang, maka kamu senang. Nah itu ya, tapi bukan sukacita. Bersukacita ketika kamu ya diselamatkan, karena ada keselamatan, karena ada jaminan, karena ada janji-janji Tuhan yang ya dan amin. Karena kamu percaya, Roma 8 ayat 28, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu yang mengasihi Dia, dan rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera untukmu. Maka apapun terjadi dalam hidup kita, bersukacitalah. Karena yang datang itu hanyalah ilusi, responmu itulah yang realita. Loh, kalau kamu memilih untuk mengeluh terus, ya terserah karepmu. Terserah karepmu. Tapi kalau kamu memilih saya mau bersukacita, wow, itu hebat sekali. Itu senjata pamungkasmu.
yang dimiliki oleh semua orang. Gimana aku mau bersuka cita, Pak? Anakku baru mati, suamiku selingkuh, aku baru bangkrut. Ya bersuka cita saja. Kalau gitu aku tak di padang hutan, Pak. Nah, itu salah. Itu namanya bukan bersuka cita. Kamu lari. Bagaimana kita bersuka cita? Iya, bersuka cita. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Bilang Tuhan Yesus baik karena kamu percaya. Para apologet TikTok itu adalah orang-orang yang tidak bisa bersuka cita. Ya, mereka dipenuhi dengan kebencian, kemarahan setiap hari, saling bongkar rahasia orang. Coba kamu lihat kehidupan kita di sini, bersuka cita. Difitnah, ya enggak apa-apa. Siapa di sini kalau difitnah ke lara-lara, sampai dendam-dendam, goblok, goblok. Berarti kamu kalah, kamu nggak punya senjata pamungkas. Kalau saya mah punya senjata pamungkas. Ada orang ditembak fitnah saya, ketemu ya di persekutuan doa. Tak sapa saudara ya. Makin dia fitnah saya, weh, makin saya. Kecuali kalau dia sudah merapat Islam, nyapa pun saya nggak mau, amit-amit, jijik. Kalau dia sudah merapat ke orang Islam itu ya si Amin Wijaya sama Alex sama amit-amit jijik saya. Itu musuh. 1 Yohanes 2:9 apa bilang apa di dalam 1 Yohanes itu, nyapa pun jangan, menyapa saja jangan. Kalau orang-orang sudah begitu ya, sudah meninggalkan kasih karunia, dia sudah nyebrang ke Islam untuk mengkhianati kamu, nyapa pun jangan. Tapi kalau dia masih ada dalam Kristen, mungkin hanya salah paham, udah positif saja. Tapi kalau udah terang-terangan nyebrang ke Islam, lalu dia mau musuhin kamu, itu musuh, hati-hati kamu. Tapi kalau ada orang fitnah saya, ya selamat dia masih di dalam kekristenan, ya. Kayak Saifuddin dulu fitnah-fitnah kita tetap baik, kita nggak urusan. Bahkan saya menawarkan bantuan, dia nggak mau kan, sombong kan. Akhirnya ya lontang lantung dia, salah sendiri. Iya kan? Tapi kalau kamu belajar kayak saya, difitnah, dikonflikin orang, dituduh, di apapun, kita tetap bersuka cita. Jengkel nggak? Jengkel, tapi langsung saya punya senjata. Kalau enggak, saya mati berdiri tiap hari, kita mengelola donasi miliaran, ya kan? 500 juta tiap bulan, difitnah terus tiap hari, apa dikatain dia, menara Babel lah, mendirikan kerajaan lah, mau inilah, mau itulah, ya. Melihat rekening saya kosong terus, boleh ya. Tapi kalau kamu bilang saya mau lihat rekeningnya Pak Paul, kamu kudu ngasih sumbangan. Kalau kamu udah ngajar namanya nanya-nanya rekening orang dan ngasih sumbangan, ya itu kan privasi. Kalau kamu nanya boleh, tapi kamu kudu nyumbang. Kamu nggak nyumbang nggak boleh. Saudara, bersukacitalah, ya. Jangan marah orang fitnah kamu. Jangan marah ada orang ya memusuhi kamu. Sekedar hari itu kaget marah, udah. Tapi responmu selanjutnya harus dirubah. Bersukacita. Itu adalah senjata pamungkas kita. Daud tahu ketika dia ditolak sama keluarganya, tiap hari dia bersukacita di dalam Tuhan. Salah satu bentuk ekspresinya adalah dengan menyanyi dan menari. Ya, kita coba lihat ya, tiap hari Sabtu kita ibadah, saya ajari mereka untuk bersorak-sorai, menyanyi, menari. Di rumah pun kami menyanyi, bersuka cita. Oh lagi, aduh, utak nih. Aduh, tagihan banyak ya. Udah nih, anak mulai nih, aduh, belum bayarin, Jehovah Jireh, saya bilang begitu. Ayo cuma bilang Jehovah Jireh. Maka cukup hari itu. Jehovah Jireh, tiap hari. Bersuka cita lah, jangan takut. Tuhan baik buat kita semua. Ada masa-masa kita mengalami masa-masa padang gurun, atau ada masa-masa ketika musuh datang menyerang, ada masa-masa Tuhan Allah kasih proyek besar yang membuat kita defisit. Loh, ada. Kayak saya ini kan saya lagi bikin proyek besar yang membuat kami sekeluarga defisit. Enggak apa-apa, bersukacitalah. Ya, defisitnya kan bukan karena kita boros, beli mobil kemahalan, saya mobil murah sekali ya. Oh, karena pakaian kita sederhana, hidup kita sederhana. Defisit kita karena kita mau menangkan jiwa-jiwa. Ada masa-masanya. Ya, proyek-proyek besar itu ya, saya dulu ingat ya, saya dulu kerja di Bali. Ada satu orang ya hebat sekali, saya bilang ini orang hebat sekali. Bukan hebat karakternya, hebat bisnisnya.
dia invest segala macam digedein ya, mau bikin sesuatu jangan tanggung-tanggung, mau mati-matilah dia bilang. Tapi kalau sekali jadi ini akan jadi besar. Semua orang ninggalin dia. Semua orang ninggalin dia, semua dealer ninggalin dia, semua supplier ninggalin dia. Terus saya lihat, ini orang hebat, saya tahu yang dia maksud. Terus saya datang, saya boleh ketemu nggak sama kamu? Ini orang paling susah di Bali ya, ditemuin tuh susah. Tapi kalau saya panggil, pasti dia datang. Hari ini pun kalau saya suruh ke Belanda, dia akan ke Belanda nurut. Ya, gila. Tapi ini orang memang sadis dalam arti hurufiah, sadis ini orang. Dan dia hanya mau dengar saya, masalahnya itu. Ya, dia hanya mau dengerin saya. Sekarang dia jadi YouTuber terkenal juga ya, terkenal juga dia. Kalau saya panggil dia pasti datang. Karena dia ingat, saya buka jalan buat dia saat dia lagi mau hancur. Tapi gara-gara itu dia sekarang jadi pemain besar ya. Jadi, besar dia jadi kaya raya sekali ya. Pertama dia juga defisit, sudah babak belur dia. Nah itu yang saya lakukan. Nah, saya ngerasain tekanannya dia sampai gede-gede. Udahlah, akhirnya waktu itu saya suka traktir dia makan. Ya, setahun kemudian dia balik modal ya, jackpot dia ya. Saya ajarin nih, kamu caranya begini, saya buka semuanya. Saya settingin semua marketingnya ya. Salah kamu nih, saya aturin semuanya. Terus ya berapa kamu bayar? Aku mesti bayar kamu juga puluhan juta. Enggak lah, kamu kasih saya saja satu barang kecil karena saya butuh barang itu. Harganya cuma 700.000. Dia kaget sekali, saudara. Aku nggak butuh duit. Ya, kamu kasih itu saja. Dan aku butuh pertemananmu. Dan kamu loyal sama saya. Makanya dia loyal sekali sama saya. Sampai hari kalau saya telepon dia pasti datang. Ada masa-masanya. Dari situ saya belajar ya. Dari situ saya belajar. Ya. Ketika Tuhan ngasih project sama Daud, ketika Tuhan kasih project sama Saul, ketika Tuhan kasih project sama Salomo, ya, ketika Tuhan kasih project sama nabi-nabi di dalam Alkitab, sama para rasul, itu project besar, saudara. Kamu harus jadi sekalian. Kalau kamu tanggung-tanggung, ya, kamu nggak jadi malah. Damaris, Damar Kasih pun pagi mau bikin proyek, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau kasih beasiswa, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau kasih sembako, jangan tanggung-tanggung. Makanya saya jengkel kalau kalian pelit. Tidak boleh ada yang miskin di tengah kita. Ya kan? Para donatur nggak keberatan kok selama itu penyalurannya benar. Ya, bukan ngasih uang dan bukan untuk foya-foya, tapi benar-benar untuk kasih makan, kasih sepatu. Dulu ya kasih sepatu ya. Mau ini harus gini saja, murah jangan. Minimum 500.000 budgetnya buat beli sepatu. Jangan kasih sepatu 300.000 dulu, soalnya saya pun nggak boleh. Yang minimum 500.000 harga sepatunya. Ya, yang bagus. Karena itu kan dipakai diinjak tiap hari. Kalau tas harga 100-200.000 masih bagus ya. Kalau sepatu pasti nggak bagus. Kalau harga 100, harga sepatu murahan. Harus yang bagus, beri itu yang terbaik. Ya, itu harus diajarkan. Kalau bikin sesuatu, waduh, tapi nanti donasinya habis. Itu kan punya Tuhan, bukan punya kita. Habis beneran suatu hari donasi ya, saldonya kita habis beneran. Ya sudah, berhenti, tidak apa-apa. Tapi datang lagi. Nah, sudah tak kasih tahu teorinya. Bersukacitalah, ini mau ribut. Bersukacita. Ada masa-masanya donasi itu habis. Ya tidak apa-apa, bersukacita saja. Nah, terus datang lagi donasi, ada sampai gegeran, sampai apa. Ngapain kamu gegeran? Emang itu donasi punya kita, bukan kan? Punya Tuhan. Bukan punya saya juga. Loh, saya yang teriak-teriak nyari donasi aja nggak ribut. Ya, saya yang teriak-teriak aja nggak ribut. Berikan, itu haknya Tuhan. Siapa? Ya orang-orang miskin di tengah kita. Supaya tidak ada orang miskin. Orang miskin memang selalu ada padamu. Tetapi jangan sampai ada yang miskin di tengah kita. Ya kan? Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Tetapi jangan ada yang kekurangan di antara kita. Karena orang-orang miskin itu diadakan supaya kita memberkati mereka. Bersukacitalah. Bersukacita. Ketika kamu sekarang lagi menerima bantuan, bersukacitalah, jangan mengeluh. Ketika kamu sekarang lagi ditolong, bersukacitalah. Dengan demikian kamu akan memberkati kita semua. Orang yang lagi ngasih uang, donasi, bersukacitalah. Orang yang jadi pengurus,
Kerjanya banyak, bersukacitalah. Karena kerjanya banyak, berarti kamu makin pinter nanti. Wong saya kerjanya ini. Bersukacitalah. Kamu nanti akan tahu bagaimana cara ngatur administrasi dengan baik. Kamu kalau kerja di yayasan, kerjanya serius, kamu tambah pinter. Saya jamin kamu tambah pinter. Kenapa begitu? Karena kerjaan di yayasan itu kita bisa banyak sekali, bisa nggak ada kerjaan. Ya kan? Tapi kalau kamu kerja dengan benar, kamu ikutin nih polanya kita, pasti kamu akan tambah pintar dalam bisnismu. Ya, pengurus-pengurus ini kan, ya kan kita jadikan pengurus, apalagi yang full timer. Kamu kerjaan yang sungguh-sungguh, pasti kamu tambah pintar. Sama, bersukacitalah dalam segala sesuatu, apalagi kamu bersukacita. Kerjamu, gajinya kecil, bersukacitalah, tenang saja. Karena penghasilanmu itu bukan dari gaji. Penghasilanmu dari berkat Tuhan. Kerja dan gaji itu hanya sarana. Saya nih ngajar, sekarang kan kelas kita kan lagi libur nih. Lagi libur, saya liburkan nih, tinggal satu kelas ya. Penghasilannya nggak ada. Bersukacita. Tapi kalaupun saya ada 5 kelas, kurang. Ya karena itu dari gaji. Itu uang yang dikumpulkan. Tapi berkat saya bukan dari itu. Lebih dari itu berkatnya itu. Ya, maka dari itu bersukacitalah. Karena berkatmu itu bukan dari gajimu. Saya bilang itu Junita. Jangan ngoyo kerjanya Junita. Salah kamu. Kamu harus kerja dengan benar. Rajin, jujur, rendah hati, jaga kekudusan. Berkatmu nanti berlimpah. Karena berkatmu, jangan ngeluh, ini gajinya kecil, ini gajinya kecil. Anak saya kemarin juga sama ya, kerja. Tapi kalau ini gajinya kecil, berkatmu itu bukan dari gaji loh. Gaji itu hanya sarana. Gaji itu hanya sebuah formalitas. Berkatmu itu dari yang aneh-aneh itu loh. Tiba-tiba kayak saya ya, tiba-tiba saya dapat uang 15.000 dulu tuh kan. Nggak kerja, dapat 15.000 dari pemerintah Belanda sehingga saya bisa beli mobil, saya bisa beli alat musik bagus-bagus ya. Alat musik kita bagus-bagus ya. Ya kan, kita bisa beli macam-macam. Apakah dari sumbangan dari kalian? Bukan. Ya kan? Saya hampir tidak pernah minta-minta loh untuk kebutuhan-kebutuhan kita sama apalagi buat pribadi ya. Hampir nggak pernah minta-minta. Orang ngasih saja saya tanya, kamu udah berkelimpahan belum? Orang kamu ngasih saja saya nanyain. Ya kan? Kecuali kalau kamu sudah berkelimpahan, saya senang. Saya senang jadi sumbang ya. Tapi kalian harus berkelimpahan hidupnya. Jangan kalian orang tuamu belum dirawat, terus kamu sok-sokan nyumbang saya. Waduh, kamu bisa dikutuk sama Tuhan. Kamu harus kerawat orang tuamu, nanti kutuk sama Tuhan, nanti kamu dimarahi sama Tuhan. Sok-sokan orang tuamu udah dirawat, ngerawat saya. Nggak boleh. Kamu orang tuamu dulu kamu rawat. Kalau sudah kamu rawat orang tuamu dan tetap berlimpah, kasih saya senang. Itu caranya ya. Bersukacitalah. Dan hari ini kita tetap berkelimpahan, ya bersukacitalah. Tiba-tiba saya dapat pengembalian pajak sehingga saya bisa bayar utang. Ya kan, utangnya sebagian itu, makanya saya bisa cepat ya. Karena tiba-tiba saya dapat pengembalian pajak, langsung saya bayarkan. Nah itu kan, apakah dari gaji? Bukan. Oh iya kan, kalau Anda lihat donatur kita pribadi ya, donatur pribadi saya nggak banyak. Karena saya larang kok, orang mau ngirim donasi saya larang. Mendingan kamu ke Damar Kasih, Damaris, Embun Pagi, kecuali kamu berlimpah, kamu berkati saya, dan saya senang. Berkat itu bukan dari kamu kerja, berkat itu dari yang aneh-aneh. Tiba-tiba kamu punya anak dapat beasiswa, kuliah di luar negeri, padahal gajimu cuma 5 juta sebulan. Itu kan berkat Tuhan. Tiba-tiba, ya kan, kamu bisa dapat privilege naik pesawat gratis, atau ada yang membiayai kamu bisa jalan-jalan ke Belanda. Saya dulu nggak punya uang, saya bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke Thailand, bisa pergi keliling, ya nggak punya uang dalam kondisi lagi bangkrut. Baru selesai bangkrut, saya baru gara-gara saya nulis buku, saya diundang. Nah, orang-orang marah sama saya, ya kan, dikira saya lagi ngomong-ngomong nggak punya duit, tapi bisa pergi jalan-jalan, pergi suami istri lagi, lah itu ada yang bayarin. Nah itu ya, tante saya itu selalu bersuka cita, tante saya itu bukan orang kaya. Tapi setiap tahun dia jalan-jalan ke luar negeri, selalu ada yang bayarin. Tuh, berkat Tuhan kan.
gajinya kecil dia, gajinya kecil. Nah ya, tapi dia selalu ada yang bayarin ke luar negeri kok. Israel, dia udah keliling seluruh dunia dari Amerika, Australia, ke Afrika Selatan, ke Israel, kemana dia udah pergi semua ke Eropa dia lengkap. Bukan bayar sendiri, ada yang bayarin. Orangnya nggak ikut, pokoknya ini buat kamu liburan. Dia pergi sendiri ke Cina segala macam ya. Saudara bersukacitalah. Kalau kamu kerja, kerjakan saja dengan sukacita. Kalau kamu lagi sakit, ya sudah tetap bersukacita dalam sakitmu. Tuhan akan hadir dan justru kamu akan mengalami intimasi, keakraban dengan Tuhan. Itu senjata pamungkas kita yang setan kaget-kaget. Bukan tengging-tengging, wah dengan minyak urapan salah kamu. Ya, wah setan ini, setan itu, setan kemiskinan, setan apa kenajisan, setan kesusahan, tengging-tengging dari rumahmu ya. Tidak perlu. Bersukacita saja. Setan takut sama orang yang bersukacita. Bersukacitanya di dalam Tuhan, bukan bersukacitanya sambil acup-acup. Bukan. Bersukacita di dalam Tuhan, di dalam kekudusan. Ternyata orang Yahudi tadi malam kita belajar ya, orang-orang Hasidik. Sama. Dia berkata bahwa sukacita itu adalah kekuatan surgawi. Ya kan? Kalau Anda belajar Kabalah, belajar Hasidic movement itu ya, Hasidic itu, ternyata kamu disuruh bersukacita loh. Sukacita itu adalah salah satu kewajiban di dalam Hasidik, orang Yudaisme ini, orang-orang Yahudi. Makanya mereka kalau kumpul pasti nyanyi, pasti main musik, nari-nari. Bersukacita. Kopdar, diajari ya, nari-nari, nanti kalau kopdar, main musik, nyanyi, sambil nari-nari, seneng ya. Tapi bukan menari-nari yang sensual, menari, lompat-lompat. Ya, bukan menari sensual, menari ya dengan sukacita di dalam Tuhan. Makanya nyanyiannya isinya harus nyanyian untuk Tuhan supaya nanti kamu tariannya pun tarian untuk Tuhan. Kalau nyanyinya kamu nyanyi apa namanya cup-acup ya nyanyinya nyanyian dunia, kamu narinya sukacitanya sukacita dunia. Tapi kalau kamu nyanyi untuk Tuhan, kamu arahkan pikiran hatimu untuk Tuhan, ya sukacitamu untuk Tuhan. Begitu caranya. Itulah senjata pamungkas. Apapun dari kondisimu. Kamu yang baru bangkrut, kamu yang baru sakit, kamu yang baru ada kesulitan-kesulitan, kamu yang baru gagal, kamu yang baru mengalami masalah. Ayo, bersukacitalah. Ucapkan pagi-pagi bangun, mau ngeluh. Bersukacita. Gitu aja, saudara ya. Sukacita. Kayak Google Five itu loh, kalau robot tuh. Megaloman, Google Five, berubah. Wah, segampang. Segampang itu. Nggak usah dipikir, nggak usah kamu pakai teori. Mau bersukacita, sukacita. Kamu lagi kumpul, lagi sedih, sukacita. Ya, salah satu caranya ya kamu makan permen coklat. Ya, kalau ada orang yang parah sekali moodnya ya, makan coklat. Ya, itu memperbaiki moodnya. Ada orang yang moodnya parah sekali, tapi hati-hati, manis banget kan. Anda yang kena diabetes segala macam itu hati-hati. Tapi coklat ya, Silver Queen, apalagi itu, yang coklat yang bagus ya, bukan coklat-coklat murah, itu hati-hati coklat yang murah. Coklat itu membuat hormon sukacita, itu hormon yang membuat kita gembira itu keluar. Itu salah satunya, ya, makan coklat, dan Tuhan sediakan itu buat kita. Nggak usah pakai inek, nggak usah pakai acup-acup, Anda makan itu. Itu membantu sukacita, membantu membuat moodnya kita bagus sehingga kita bisa sukacita. Sukacita itu keputusan ya, bukan alasan, bukan karena ini maka saya begini, bukan. Sukacita mungkin saya putus, saya mau sukacita. Kalau tiba-tiba hormon itu mengalir, kamu tiba-tiba perasaan senang, perasaan sukacita. Nah, tetapi sukacita itu bukti kamu punya iman. Kalau kamu percaya Tuhan baik, kalau kamu percaya bahwa Tuhan turut bekerja, maka akan ada sukacita dalam hidupmu. Kalau kamu ngeluh terus, itu berarti kamu tidak percaya. Jangan-jangan kamu belum lahir baru loh. Ya aku percaya. Enggak, kamu nggak percaya. Kayaknya kamu ngeluh terus tiap pagi kok. Padahal begitu kamu ngeluh, kamu ingat yang saya ngomong. Sukacita, gitu aja. Sukacita tuh. Kami ketawa sendiri kayak orang gila ya. Daud kan dibilang orang gila kan sama istrinya kan. Gara-gara dia lompat-lompat kan. Kalau kamu udah mau ke bawah nih, sukacita. Langsung gitu saudara ya. Dalam nama Tuhan Yesus, sukacita. Sukacita.
baca Alkitab, percaya, nyanyi, ya dengan setel lagu-lagu rohani yang semangat. Sukacita, nanti hidup kamu tiap hari menang. Tiba-tiba kamu di tengah berkat, tiba-tiba kamu dikelilingi oleh berkat, tiba-tiba kamu sembuh, tiba-tiba kamu dapat mujizat, tiba-tiba sukacita. Haleluya.